Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Kartikasari, dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan observasi yang akan kalian lakukan di lapangan. Pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dari observasi. Tujuan dari observasi yang akan kalian lakukan ini ada beberapa hal. Yang pertama, itu untuk mempelajari fenomena yang berkaitan dengan teori. Teori apa? Yakni teori perencanaan pendidikan yang sudah kalian bahas dalam 5 kali presentasi. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah menggali teori dari fakta di lapangan. Jadi setelah kalian melakukan presentasi, kemudian kalian lanjutkan dengan menggali teori tersebut di lapangan. Apakah ada atau belum ada gitu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan penelitian sederhana atau mini riset. Jadi tujuan observasi ini kalian belajar untuk melakukan kegiatan mini riset, penelitian kecil-kecilan, yang mana kalian mulai mengamati, melihat fenomena, melihat fakta yang ada di lapangan, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang ada di yang sudah kita pelajari. Gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah menambah pengalaman pembelajaran di luar kelas. Jadi tujuan dari kegiatan observasi ini adalah menambah hasanah keilmuan pengalaman kalian dalam hal pengalaman-pengalaman di mata kuliah perencanaan pendidikan ini dengan melihat fenomena di lapangan. Jadi tidak hanya mendapatkan teori, kalian juga diberikan kesempatan untuk melihat fakta atau fenomena yang ada di lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan kegiatan observasi. Itu ada apa saja? Nah, ada 5M. Gitu. Apa aja itu? Nah, begini. 5M. Yang pertama, menentukan objek observasi. Nah, seperti kesepakatan yang sudah kita buat di kelas, itu pada pekan pertama, kalian menentukan objek observasi. Apa objek itu? Tempat lembaga penelitian yang akan kalian buat. Nah, diusahakan itu sudah disetor Senin depan, begitu. Jadi, Senin dari sekarang sampai video ini dibuat, kalian sudah menyetor nama objek observasinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti ya untuk dibuatkan surat observasi, surat izin observasi. Jadi kalian sudah mengantongi itu sebelum pekan kedua. Karena kegiatan selanjutnya itu adalah menyusun kegiatan observasi. Nah, menyusun kegiatan observasi ini nanti akan dirembukan kalian berkelompok. Apa yang mau ditanyakan, kemudian kegiatan apa, siapa yang mau ditemui, dan sebagainya. Ya. Jadi setelah menentukan objek observasi, kalian menyusun kegiatan observasi. Apa yang akan kalian lakukan di lapangan kelak itu. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga itu adalah melakukan kegiatan observasi. Nah, pekan ketiga, kedua, dan seterusnya, kedua sampai keempat, itu dilakukan kegiatan observasi. Nah, kalau bisa, kedua dan ketiga itu sudah selesai. Jadi, tahap selanjutnya itu membuat laporan kegiatan observasi. Di pekan terakhir, kalian melakukan kegiatan laporan. Jadi, penyusunan laporan kegiatan observasi berupa video yang akan kita tonton bersama-sama di kelas. Gitu ya. Kemudian, selanjutnya itu adalah mempresentasikan hasil observasi. Nanti video-video yang sudah kalian buat, laporan-laporan video tersebut akan kalian tampilkan dan kalian presentasikan. Kemudian akan kita bahas di kelas seperti apa. Gitu ya. Jadi itu 5 tahapan kegiatan observasi dalam mata kuliah perencanaan pendidikan yang akan kalian lakukan dalam 4 pekan ke depan. Selanjutnya, apa sih yang akan diobservasi di lapangan? Gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal catatan yang akan saya berikan. Yang pertama, itu mengenai problem lembaga. Nah, jadi yang kalian
observasi atau kalian gali di lapangan itu adalah informasi mengenai masalah yang dihadapi oleh lembaga tersebut. Nah, kalian akan gali apa kendalanya, begitu ya. Jadi bisa kita lihat dengan kegiatan yang kedua ini, mengamati kekuatan. Jadi, apa sih keunggulan ya? Kekuatan bisa dibilang keunggulan-keunggulan dari sekolah tersebut, kemudian kelemahannya apa, kemudian peluang-peluang dari lembaga pendidikan itu apa, kemudian ancamannya apa. Ancaman itu kayak kendalanya, kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut itu apa. Peluang itu kayak misalnya ada program yang bagus di lembaga itu. Nah, itu menjadi peluang bahwa lembaga ini akan maju, gitu ya. Jadi kalian akan menggali itu, menggali dari segi kekuatan lembaga tersebut, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya apa di lembaga tersebut. Nah, itu yang harus digali. Kemudian, kegiatan selanjutnya itu adalah mengidentifikasi proses perencanaan melalui telaah visi misi lembaga tersebut. Jadi kalian bisa mempertanyakan bagaimana cara lembaga tersebut merealisasikan visi misinya. Nah, dari situ kita akan menggali bagaimana proses dari perencanaan di lembaga tersebut. Nah, begitu. Dan yang menjadi catatan lagi, bisa kalian minta rencana strategis dari lembaga tersebut. Nah, itu jika ada, kalian bisa minta itu, gitu ya. Selanjutnya adalah menggali satu kriteria standar pendidikan nasional untuk dilihat proses perencanaannya. Misalnya, proses perencanaan pembelajaran. Kalian bisa menggali itu ke waka kurikulum di sekolah tersebut. Tentu dengan tetap mewawancarai kepala sekolahnya, gitu ya. Kemudian ada perencanaan peserta didik. Nah, bisa kalian gali di waka kesiswaan. Jadi sebetulnya di lembaga tersebut pengennya peserta didiknya itu seperti apa gitu. Jadi ini jadikan standar lulusannya gitu. Kemudian ada perencanaan sarana dan prasarana, kalian bisa tanya ke kepala sekolah. Jadi sarana dan prasarana apa sih yang mereka rancang di sekolah tersebut? Nah, begitu ya. Jadi ini beberapa hal yang dapat saya tambahkan mengenai tahapan observasi yang bisa kalian lakukan di lapangan gitu ya. Selebihnya nanti bisa kalian cek secara pribadi atau di grup begitu untuk proses kegiatan observasi lebih lanjut. Baik, demikian video tambahan dari saya mengenai tahapan observasi. Terima kasih. Selamat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.